Untuk memulai sesi diskusi ini, mari kita cermati bagaimana era globalisasi yang semakin borderless menuntut pelaku bisnis internasional memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan pasar global. Bayangkan sebuah UMKM Indonesia yang ingin mengekspor produk tekstilnya. Produk berkualitas, tapi selera konsumen, budaya, dan regulasi di setiap negara berbeda. Strategi pemasaran yang berhasil di satu negara bisa gagal di negara lain. Selain itu, daya beli konsumen dan pola konsumsi memengaruhi harga dan ukuran produk yang tepat. Belum lagi regulasi, pajak, dan standar keamanan yang wajib dipatuhi agar produk diterima. Karena itu, perusahaan memilih pasar awal dengan cermat. UMKM Tekstil Indonesia misalnya memilih pasar Asia Tenggara karena budaya konsumsi mirip, logistik lebih mudah, dan risiko lebih terkendali. Faktor kritis dalam memilih pasar target meliputi ukuran pasar, pertumbuhan, persaingan, kesesuaian budaya, dan infrastruktur distribusi. Dengan memahami semua ini, perusahaan bisa menyesuaikan strategi, meningkatkan peluang sukses, dan membangun fondasi pertumbuhan bisnis internasional yang berkelanjutan. Pembahasan berikutnya yaitu pertanyaan pemicu 2. Sebuah perusahaan ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional. Bagaimana mereka dapat menentukan strategi pemasaran dan branding yang paling efektif? Saat sebuah perusahaan ingin ekspansi ke pasar internasional, menentukan strategi pemasaran dan branding yang efektif menjadi sangat penting. Salah satu pilihan adalah strategi merek global yang menekankan konsistensi identitas merek di semua pasar. Strategi ini lebih efisien dari sisi biaya dan memudahkan pengenalan merek secara internasional. Namun, pendekatan ini terkadang kurang relevan dengan budaya lokal. Alternatifnya adalah strategi merek lokal yang menyesuaikan produk, pesan, dan kampanye dengan budaya dan preferensi konsumen setempat. Strategi ini lebih dekat dengan pelanggan dan meningkatkan daya tarik meski biayanya lebih tinggi. Dalam menentukan strategi, perusahaan perlu mempertimbangkan karakteristik pasar, kekuatan merek, biaya dan sumber daya, tujuan bisnis, serta kondisi persaingan. Dengan menyeimbangkan konsistensi global dan adaptasi lokal, perusahaan bisa membangun merek yang kuat, diterima konsumen, dan sukses dalam ekspansi internasional. Pada bagian ini kita akan membahas pertanyaan pemicu 3 yaitu, selain peluang pasar yang luas, apa saja tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam penetrasi pasar internasional? Ada tantangan signifikan yang harus dihadapi. Regulasi berbeda di setiap negara, dari pajak hingga standar keamanan. Budaya dan preferensi konsumen pun unik, sehingga kampanye yang berhasil di satu negara bisa gagal di negara lain. Ditambah lagi, operasional seperti logistik dan distribusi bisa menjadi rumit, terutama di pasar dengan infrastruktur terbatas. Jika tantangan ini berhasil diatasi, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan maksimal, membangun reputasi global, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di pasar internasional.